Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Ricardo Haryadi dengan NIM 080512 82025049 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Saya merupakan salah satu praktikan dari pemetaan sumber daya laut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara menginput data dari GPS ke aplikasi MapSource dan akan digunakan pada ArcGIS. Sebelum kita ke praktikumnya, sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu GPS. GPS merupakan singkatan dari Global Positioning System, yang mana sistem ini atau sistem navigasi ini berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala hal, dalam segala kondisi cuaca di dunia dan dalam waktu 24 jam sehari. Untuk unit GPS dapat menghitung informasi lain seperti kecepatan arah, jalur, jarak perjalanan, jarak ke tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam, dan sebagainya. Lalu ada faktor yang dapat mempengaruhi sinyal dan akurasi GPS. Itu meliputi yang pertama penundaan ionosfer dan troposfer. Yang kedua ada signal multipath. Yang ketiga ada kesalahan clock receiver. Yang keempat ada kesalahan orbital. Yang kelima ada jumlah satelit yang terlihat. Dan yang terakhir ada geometri satelit atau bayangan. Lalu untuk berbagai istilah pada GPS itu ada yang namanya waypoint. Waypoint itu merupakan koordinat yang ditentukan pengguna yang disimpan dan diberi label. Kalau ada rute, itu kumpulan titik-titik jalan yang mewakili cara untuk mencapai suatu tempat. Selanjutnya ada track. Track itu merupakan rekaman yang jauh lebih detail dan menggunakan penanda lokasi yang disebut track point. Yang bila ditautkan untuk track, mereka juga fungsi secara berbeda karena mereka adalah rekaman yang tepat dan jalur. Baiklah, untuk aplikasi yang akan kita gunakan yaitu aplikasi dari MapSource. Kita akan langsung ke praktikumnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa aplikasi yang akan kita gunakan itu ada 3. Yang pertama ada MapSource, yang kedua ada Microsoft Excel, dan yang ketiga ada ArcGIS untuk pembuatan petanya untuk ArcGIS itu. Setelah kita pertama-tama membuka aplikasi MapSource. Oh iya, sebelum kita memasukkan atau menginput data dari GPS, kita harus mendownload terlebih dahulu data yang telah diberikan oleh asisten yang berupa titik-titik koordinat dari suatu tracking atau plotting saat di lapangan. Baiklah, ini merupakan aplikasi MapSource. Sini saya akan menjelaskan sedikit. Aplikasi MapSource itu bisa digunakan untuk membuat sebuah tracking dari suatu penelitian. Di sini ada beberapa tools-nya. Yang pertama ada zoom in itu untuk memperbesar, dan zoom out itu untuk memperkecil atau memperjauh. Selanjutnya di sini ada hand tool itu untuk menggeser-geser peta yang ada pada MapSource. Yang selanjutnya ada waypoint itu untuk menandai suatu titik yang akan menjadi isinya lokasi pertama kita dalam melakukan tracking. Kedua ada rute tool itu untuk membuat jalur tracking. Dan yang terakhir adalah distance, itu untuk mengukur jarak antar titik dari rute tool ini. Baiklah, untuk menginput data pada GPS itu
ada yang mudah. Pertama tuh kita klik transfer. Oh enggak, pertama kita colokkan terlebih dahulu GPS hand yang kita punya ke laptop atau device yang kita ingin input datanya. Itu dengan klik menu transfer, send reset for device. Nah, untuk memindahkan titik koordinat dari map source ke GPS, kita tinggal klik transfer send to device. Maka data titik koordinat pada map source akan dipindahkan ke GPS. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita tinggal memasukkan data titik koordinat yang telah kita download ke dalam sesi map source. Ngeklik saja dan kita tunggu prosesnya. Oke. Kita tunggu dulu. Baiklah, setelah kita masukkan data dari GPS, maka tampilan daripada masuknya akan sesuai titik koordinat yang telah kita upload pada GPS. Kita ngupload titik koordinat itu disang. Langkah selanjutnya kita klik file dan kita klik save. Kita ubah menjadi file txt dan kita simpan di mana saja dengan nama titik koordinat sama. Lalu kita save. Oke, langkah selanjutnya kita cari file yang telah kita simpan. Yang telah kita simpan. Ini dan kita open with ke Excel. Oke, tunggu. Oke. Oh, bukan ini. Sorry. Ini. Oke, maka tampilan pada Excel akan seperti ini. Lalu kita hapus semuanya kecuali pada bagian possession. Delete ya. Kita delete semua hanya pada kolom possession. Oke. Untuk attitude, link dan katalisi kita hapus. Oke, maka hanya ada kolom position atau titik koordinatnya. Langkah selanjutnya untuk memisahkan mana latitude dan longitude, kita tinggal drag saja atau kita tinggal klik kolom A dan kita pergi ke text to column. Kita pilih yang fixed, ke next, kita sesuaikan di S dan di E. Gunanya apa? Untuk memisahkan. Kita klik next, dan kita klik finish. Kita akan terpisah. Jadi, kita tinggal hapus bagian S dan E-nya. Hapus. Karena kita hanya memakai angkanya saja. Oke. Di sini dapat terlihat ini merupakan latitude. Dan ini merupakan longitude. Ini dulu. Karena latitude itu merupakan sumbu itu minus, nah berada di selatan bumi. Kita tinggal masukkan rumus berupa dengan nilai ini dikali dengan minus 1. Lalu kita tinggal drag saja. Nah, ini merupakan nilai latitude-nya. Kita copy dan kita paste values. Oke, ini merupakan nilai latitude. Kita tinggal hapus saja kolom C dan kolom A. Delete.
Ini merupakan nilai longitude dan latitude-nya. Lalu kita save dan kita buka ArcGIS. Lalu kita buka ArcGIS dan kita masukkan data titik koordinat yang telah kita peroleh. Dan kita sortir di Excel. Baiklah, setelah kita masukkan titik koordinat dan kita masukkan step serta kita layout, maka hasil layoutnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita tinggal klik file, lalu ke export map, dan kita pilih di mana hasil PT-nya akan kita taruh. Itu bebas mau di mana. Lalu kita save dan kita buka. Maka peta hasil layout dari data GPS akan menjadi seperti ini. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.